Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu belajar online. Meskipun COVID-19 belum berakhir, namun kita tidak pernah berhenti untuk berdoa, untuk selalu bersyukur, untuk selalu menjaga kesehatan kita, menjaga keimanan kita, terutama dalam sholat 5 waktu kita. Baiklah, sebelum belajar PAI, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmu kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Pada hari ini kita akan membahas tentang tata cara sholat. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah agar anak-anak dapat menjelaskan pentingnya sholat. Kemudian yang kedua, agar anak-anak dapat menyebutkan urutan sholat dengan benar. Tentunya dari gerakannya, dari bacaannya, itu pun harus benar. Sekarang Bu Siti mau tanya, kenapa anak-anak melakukan sholat setiap hari? Mungkin ada yang jawabannya karena takut kepada orang tua, karena orang tua menyuruh kita untuk sholat. Ada mungkin yang alasannya karena takut neraka, atau karena ingin masuk surga. Alasannya karena sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Yang pertamanya adalah syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat. Dan juga sholat itu adalah ibadah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah yang putus dari rahmat Allah. Jadi, sholat juga adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sudah Allah berikan sangat banyak sekali. Selanjutnya, sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya rukun sholat atau gerakan sholat. Sebelumnya Bu Siti mau tanya, apa sih rukun itu? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan ketika sholat. Jadi ketika salah satu rukun ini tidak dikerjakan, maka sholatnya pun tidak akan sah. Dan juga sebelum sholat, kita harus menyempurnakan wudhu kita. Jika kita wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan sah. Apa saja yang termasuk rukun sholat? Rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan. Niat ini harus karena Allah. Jadi, ketika kita akan sholat, niatkan dalam hati kita, bukan karena orang tua, bukan karena guru atau yang lainnya. Jadi, kita niatkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu. Ya, jadi posisi badan tegap dan menghadap kiblat. Ya, kemudian jika kita tidak mampu berdiri, ya, misalkan kita lagi sakit, boleh kita dengan keadaan duduk, boleh, ya, baik duduk di kursi ataupun di bawah, atau misalkan kita tidak mampu untuk duduk, ya, boleh dengan berbaring, ya, boleh berbaring atau
miring ke kiri. Kemudian yang ketiga adalah membaca takbiratul ihram. Ya, gerakannya adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau pundak, lalu melipatnya di tangan kita di depan perut. Dan posisi pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian membaca Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Di sini contoh untuk takbiratul ihram untuk perempuan ya. Jadi bedanya kalau untuk laki-laki kedua tangannya agak direnggangkan ya. Tapi kalau untuk perempuan kedua tangan atau ketiak ini dirapatkan ya, tidak dilebarkan gitu. Ini seperti ini contohnya. Selanjutnya, rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi, di dalam setiap rakaat sholat, itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Jika di dalam sholat, satu rakaat saja tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Ya. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada sholat, artinya tidak sah, orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi setiap sholat, setiap rakaat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, rukun sholat yang kelima adalah ruku dengan tumakninah ya. Jadi setelah kita ruku itu harus dengan ada tumakninahnya ya. Tumakninah itu artinya berhenti sejenak ya. Setelah ruku kita berdiri tegak lurus ya. Berdiri sejenak, kemudian baru sujud ya. Di sini ada contoh gerakan ruku. Ketika kita ruku, punggung itu harus sejajar dengan kepala. Kemudian kedua telapak tangan harus memegang lutut ya. Ini seperti ini contohnya. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Selanjutnya setelah gerakan ruku yaitu i'tidal dengan tumakninah ya. Jadi i'tidal itu adalah bangkit dari ruku atau sujud dengan posisi tegak lurus, kemudian dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Kedua tangan diangkat setinggi telinga ya. Kemudian setelah itu baru melakukan sujud. Ini saja yang dapat Bu Siti sampaikan pada hari ini. Tugasnya adalah kalian membaca doa iftitah ya. Kemudian silahkan kirimkan melalui voice note atau video ke nomor Bu Siti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.